Kampanye telah tiba. Setiap kontestan pemilu, baik calon legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, sampai calon presiden dan wakil presiden, berlomba mencari simpati pemilih untuk mendulang suara. Tak jarang, segala cara dilakukan termasuk berbuat curang. Misalnya politik uang, memanfaatkan fasilitas negara, sampai mengerahkan aparat sipil negara atau ASN. Dugaan-dugaan pelanggaran dan kecurangan sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum masa kampanye. Seperti dugaan mobilisasi organisasi kepala desa untuk mendukung ke salah satu capres-cawapres. Lalu, kendaraan operasional pemerintah berplat merah digunakan untuk memasang baliho kampanye paslon capres-cawapres lainnya. Nah, sejauh mana masyarakat terutama pemilih muda memahami kemana mereka bisa melaporkan dugaan pelanggaran kampanye? Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti terkait dengan bagaimana saya secara melaporkan pelanggaran pemilu. Cuman sepahami saya, mungkin saya langsung datang ke Bawaslu atau dan lain sebagainya. Cuman mekanisme lebih lanjutnya saya tidak mengerti. Kalau saya pribadi sebenarnya saya tidak tahu bagaimana sistemnya, tapi yang pasti kalau misalnya kita berada di wilayah pemilu mungkin langsung lapor ke sana sih kalau langsung melihat. Untuk cara pelaporannya mungkin saya belum tahu, tapi yang saya tahu ada salah satu badan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilu di Indonesia, yaitu Bawaslu. Dalam modul pengawasan pemilu yang dirilis Bawaslu Jawa Timur, setidaknya ada 4 cara melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Pertama, posko aduan pemilu yang dibuka di kantor-kantor Bawaslu sampai di tingkat kecamatan. Kemudian melalui aplikasi Jarimu Awasi Pemilu dan Sigap Lapor. Terakhir, datangi langsung petugas pengawas pemilu. Pengajar ilmu komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Hari Fitrianto mengatakan, laporan masyarakat tidak serta-merta bisa terbukti, sekalipun fakta pelanggarannya jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, pelanggaran pemilu ditangani antara 7 sampai 14 hari bergantung jenis pelanggarannya. Proses cepat ini membuat pembuktian tidak maksimal. Belum lagi terkait dengan kelengkapan alat bukti. Gitu. Masyarakat biasanya kalau merekam gitu ya atau memotret atau melaporkan kecurangan di bawah, itu pasti hanya memotret apa yang dia lihat atau apa yang dia cover. Sedangkan untuk kecurangan pemilu itu tetap membutuhkan 2 alat bukti gitu ya, dan dilaporkannya kurang dari 7 hari. Gitu ya. Ada 4 jenis pelanggaran hukum pemilu, yakni administrasi, etik, pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam keterangan persnya, anggota Bawaslu Jawa Timur, Anwar Noris mengatakan, laporan kecurangan ini ditangani Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang berisi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kampanye pemilu sendiri dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Tafarid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.